Tidak sedikit suami yang kurang menyadari bahwa di antara kewajiban nafkah batin adalah dengan suami menunjukkan sikap sebagai pendengar yang baik saat istri menyampaikan unek-unek atau keluh kesah. Dan suami tidak akan bisa menunjukkan sikap sebagai pendengar yang baik apabila suami tidak mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan curahan hati istri. Artinya, suami harus lepaskan dulu beban pekerjaan dari pikirannya saat dia tiba di keluarga kecilnya. Sehingga sesampai di rumah, suami sepenuhnya milik istri dan anak-anaknya. Namun ini pun tidak akan mudah kalau istri menyampaikan keluh kesah dengan cara main serobot saja. Kemudian tidak dengan penyampaian kalimat yang bijak. Suami baru pulang kerja, suami belum beres-beres kemudian disuguhkan dengan unek-unek istri. Tidak semua suami mampu menerima situasi ini. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah cara yang telah Rasulullah SAW contohkan agar bisa diteladani oleh rumah tangga kaum muslimin, yaitu dengan cara suami istri melakukan kesepakatan suatu jadwal sebagai waktu khusus istri menyampaikan unek-unek kepada suami. Dan apabila jadwalnya telah disepakati, maka suami harus mempersiapkan diri pada jadwal yang telah disepakati itu untuk mendengarkan keluh kesah istrinya. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau SAW biasanya mempersiapkan diri sepenuhnya sebagai pendengar yang baik bagi istri, yaitu pada malam hari di saat berdua di tempat tidur. Di zaman sekarang, jadwal yang dicontohkan Rasul SAW ini disebut dengan istilah pillow talk, yaitu obrolan suami istri sebelum tidur. Maka siapa yang tidak tahu bagaimana kesibukan Rasul SAW sebagai khalifah juga sebagai pemimpin agama, namun saat sampai di rumah, maka beliau SAW sepenuhnya milik keluarga. Masya Allah. Maka sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa sunnah Rasul yaitu suami mendengarkan keluh kesah istri saat sebelum tidur, kini relevan pada rumah tangga zaman modern, bahkan sampai disebut dengan istilah pillow talk. Karena cara ini bukan hanya untuk Rasul saja, tetapi ini adalah cara yang dihikmahkan Allah kepada Rasul SAW sebagai tuntunan berumah tangga yang bisa diambil oleh segenap manusia. Di mana ini juga sebagai tanda bahwa benar Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin.